Cerita pendek, Lebah dan Bunga. Karya Usep Deni Setiawan. Dibacakan oleh penulisnya. Di sebuah hutan, hiduplah setangkai bunga yang indah. Diceritakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menemukan bunga itu. Bahkan, jika ditemukan, akan sulit untuk memetiknya. Pernah suatu hari, seseorang bernama Arjun. Ia adalah seorang rakyat biasa dari kampung Raja Naga yang menginginkan bunga itu agar ia mendapatkan penghargaan dari masyarakat sekitar, karena selama ini masyarakat kampungnya menilai dia sebagai sosok yang tidak punya keberanian dan ia ingin membuktikan diri. Ia lantas masuk ke dalam hutan belantara bersama temannya Dima, seorang pria biasa juga dari kampung Raja Naga. Di dalam hutan, dia dipertemukan dengan berbagai macam halangan dan rintangan, termasuk binatang buas. Namun, karena kegigihannya, sampailah mereka di tempat di mana bunga indah itu tumbuh. Sesampainya di tempat itu, Arjun dan Dima dihalangi oleh rintangan terakhir, yaitu bunganya tumbuh di tepi jurang yang curam dan harus melewati jalanan bebatuan yang penuh lumut. Akhirnya, Arjun harus kehilangan nyawa karena berjalan di atas bebatuan yang berlumut dan naasnya ia terpeleset lalu jatuh ke dalam jurang. Dan tak ada kabar sampai sekarang. Kabar itu diberitakan oleh Dima yang saat itu ikut bersamanya, tetapi dia selamat. Dima menceritakan bahwa kala itu ia sempat memperingatkan Arjun untuk tidak memaksakan diri meraih bunga itu. Namun Arjun bersikeras memaksa sebab bunga itu sangat indah. Dima berkata, "Arjun, sudahlah, kita pulang saja. Jalannya terlalu sulit untuk dilalui. Kalau sudah jatuh, tamatlah riwayat kita." Dima mengukur diri bahwa jalannya terlalu penuh bebatuan dan berlumut. Karena selama berpuluh-puluh tahun, tak ada yang menginjakan kakinya di sana. Terlebih, bunga itu ada di tepi jurang. Melihat persiapan yang minim, Dima pun memutuskan untuk pulang kembali. Namun Arjun dengan percaya diri memutuskan untuk mencoba meraih bunga itu. Arjun menolak ajakan Dima. Ia berkata, "Hei Dima, lihatlah bunga itu. Begitu indah. Aku sampai tak bisa untuk mengalihkan pandanganku terhadap bunga yang lainnya di hutan ini. Aku akan menjadi orang yang berbangga diri kalau bisa mendapatkannya. Kalau kamu mau pulang, ya sudah, pulang saja. Aku akan meraihnya." Akhirnya, Dima memperhatikan langkah demi langkah yang Arjun lakukan, sampai Arjun menjauh dari pandangannya ke tepi jurang yang penuh bebatuan berlumut itu. Arjun berjalan pelan-pelan, menginjakkan kaki di tepi jurang itu, tanpa persiapan dan seada-adanya. Ia hanya menggunakan sandal jepit yang basah berlumpur karena sebelum menuju tepi jurang itu, ia harus melewati sungai dan kubangan lumpur. Dima berteriak, "Hati-hati Jun!" Dengan perasaan khawatir, ia berteriak yang entah Arjun mendengarnya atau tidak. Yang Dima lihat bayangan tubuh Arjun dari kejauhan yang masih sedang berjalan. Lalu tiba-tiba dia melihat Arjun terpeleset dan jatuh ke dalam jurang itu. Dima tak sanggup menolongnya
karena dia takut mengambil resiko yang sama dengan peralatan seada-adanya. Hilanglah bayangan Arjun. Lalu Dima pun meneteskan air matanya dan menyalahkan diri sendiri karena tak sanggup menolong Arjun. Dengan penuh rasa bersalah dan sisa isak tangis ketidakmampuannya, tak lama setelah itu ia pulang dan menyebarkan berita di kediamannya bahwa Arjun telah meninggal karena jatuh ke jurang. Sampai berita itu terdengar oleh orang-orang yang menginginkan bunga itu, mereka semua mengurungkan niatnya. Lebih baik tak kumiliki bunga itu, daripada harus kehilangan nyawa demi mendapatkannya. Selentingan kata-kata yang diucapkan salah seorang pemuda kampung, gagah perkasa yang awalnya menginginkan bunga itu. Begitu sulitnya mendapatkan bunga indah nan menawan itu. Bahkan setelah melalui suramnya hutan rimba, ganasnya harimau yang kelaparan, ratusan ular yang siap menyemprotkan bisanya tanpa sengaja, perbekalan yang berat untuk dibawa dan semakin menipis, lalu habis kalau terlalu lama berkutat di sana. Bunga itu pun masih saja memberikan tantangan yang berat kala sudah tiba pada tempatnya. Berminggu-minggu berlalu. Setelah kematian Arjun, Dima teringat akan sesuatu yang ia lihat sekilas kala itu. Sambil menatap langit-langit kamar dengan pikiran mungkin setengah sadar, ia teringat akan seekor lebah yang terbang di atas bunga itu dari kejauhan, lalu menyerap madu dari bunga itu. Seketika ia bergumam dalam hatinya, sungguh beruntung sekali lebah itu. Ketika aku harus kehilangan temanku karena mencoba memetik bunga itu, lebah itu begitu menikmati bunganya, bahkan mengambil madunya tanpa harus kehilangan nyawa. Dima pun terlelap.